di Indonesia. Betul, Salah betul, ulangin. Nggak salah. China itu pintar banget. Pintar Makanya Indonesia. bilang tadi semua perusahaan-perusahaan itu China. menang di Indonesia. Fair play, jago, cepet, pinter, kualitasnya superior. Yang leads, yang lumayan unik nih. Karena kan nggak mau dong kesannya kayak terang-terangan China menjajah Indonesia. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum sampurasun, kumaha damang guys. Sareng uli jeng sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Apakah benar guys bahwa Indonesia adalah budak kepada China guys? Jadi ini adalah satu statement yang begitu berani sekali dan saya juga penasaran mau tahu apa yang dikatakan dalam video ini guys. Kalau menurut kalian kira-kira gimana? Komen di ruangan komentar di bawah guys. Ojo lali guys, ojo lali di subscribe channelku, jangan lupa klik like, komen dan share. Dan moga-moga kawan-kawan semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja dan tanpa basa-basi guys. Penasaran mau tahu? Let's go kita nonton. Apakah benar Indonesia itu adalah budak kepada China? Salah satu yang bikin geram banget ya, kalau kalian membandingin Indonesia sama China, negara dengan perekonomian kedua terkuat di dunia, dulunya di tahun 1980 jauh lebih miskin daripada kita. Mereka punya extreme poverty, tapi kenapa sekarang kita dibantai? Gue mau undang kalian untuk belajar kenapa China jadi sehebat itu. Kenapa China jadi hebat? Indonesia harusnya bisa. Lu mikir apa? Kenapa China kuat? Negara manufaktur, ekspor, populasinya banyak, dan orang-orangnya murah. Pertanyaannya, Indonesia kan juga punya populasi kita nggak kalah. Ya betul. Kenapa China bisa kayak gitu? Apa karena negara komunis? Kita backtrack dulu dikit. Di tahun 1970, 50-80 juta orang di China itu mati gara-gara kelaparan. Ini kebijakan Mao Zedong yang gagal yang bikin orang kelaparan. Dari kemiskinan ekstrim, kenapa dalam 40 tahun sampai detik ini juga China jadi negara nomor 1 dengan perkembangan GDP per kapita sampai 9%. Kalian bandingin sama negara lain. Awal mulanya tuh menurut gue ya, pemerintahannya mau pintar. Yang awalnya negara komunis yang tertutup, di tahun 1978, Deng Xiaoping mulai buka kebijakan pintu terbuka di Shenzhen. Dan itu cuma pilot project, masih project iseng-iseng kecil. Pertama lu mikir kayak gini ya, warganya kelaparan, gak punya duit, apa solusinya untuk bikin mereka gak kelaparan? Ya kasih mereka duit, buat mereka bisa makan sendiri, naikin taraf hidupnya. Dan di saat itu, pintu terbuka, seluruh negara di dunia, itu kayak begini, hey guys, masuk ke China, lu buka pabrik di sini, pajak-pajak lu udah gratis, gue murahin semuanya. Lu pakai aja nih warga-warga yang di China itu masih agak goblok ya istilahnya, edukasinya masih rendah banget, kan cuma kerjain pabrik. Yang penting uang lu nih, negara-negara dari luar, uang perusahaan-perusahaan luar, setidaknya nomor 1 masuk ke pabrik-pabrik ini, lu pekerjakan orang-orangnya punya duit, orang-orangnya bisa makan, orang-orangnya naik taraf kehidupan. Dengan Chinese Economic Reform ini, Shenzhen tumbuh 13.711 kali lipat selama 40 tahun terakhir. Kelihatannya jenius, tapi at the same time negaranya nggak masalah memperbudak warganya untuk negara lain. Tapi apa iya berhenti dari sana? Ngebuka kaki, negara luar masuk dan duitnya ngalir, udah habis itu ngembang tuh negara. No, China itu sangat amat pintar di investmentnya. Uang yang masuk ke warga terus spending, dapat pajak. Ini ada hubungannya sama savings rate dari GDP. Berapa banyak uang yang mereka simpan untuk mereka investasiin untuk ngembangin negara. Tapi lu harus ngerti sesuatu dulu nih. Savings tinggi belum tentu bagus untuk warganya. Misalnya beberapa negara uangnya diputar lagi buat subsidi, sembako, dan China savings rate itu kedua terbesar di dunia, cuma setelah Singapura. Investment mereka, dan gue nggak tahu ya ini otaknya mungkin udah maju duluan ya, ditaruh ke infrastruktur, teknologi, dan edukasi. Kita yang paling simpel aja deh. Kalau teknologi semua orang tahu, ya udah datengin aja semua teknologi negara maju yang paling canggih bawa ke China. Bayar duit, bakar duit, biar China orang-orangnya makin pintar, makin bisa maju. Yang kedua, edukasi. China punya basic education nomor 1 di dunia. Ini SD sampai SMP ya. Jadi kalau ada yang bilang sekolah itu scam, lihat China. Kenapa di sana orang-orangnya ambis banget, orang tua pengen anaknya tuh juara terus, belajar terus. Mereka ngebangun karakter juga. Ditambah guru-guru, misalnya kayak bule-bule yang ngajarin Inggris di sana itu gajinya bisa sampai puluhan juta rupiah setiap bulan. Yes, mereka make a bet untuk naikin edukasi dari tahap paling basic. Nah cuma gini, kalian kalau udah ngikutin ceritanya ada yang aneh nih. China nggak buka pintunya untuk semua orang buka pabrik di negara mereka. Emang Indonesia nggak kayak gitu? Deng Xiaoping waktu itu fokus ke manufaktur yang dia sadar sendiri warganya tuh masih nggak pinter. Jadi dia pilih pabrik-pabrik manufaktur yang orang tuh cuma perlu datang, basic, masuk, pasang, ambil gitu doang. Nggak masalah. Indonesia ngelakuin yang sama di zaman Soeharto waktu itu menurut gue lumayan pinter. Dan itu Project Freeport. Sayangnya waktu itu Freeport itu butuh orang-orang yang skilled labor yang udah punya edukasi. Dan Indonesia belum sampai di tahapnya. Kenapa semua cerita ini penting? Kalian harus tahu perjalanan China untuk sampai di tahap sekarang. Harusnya Indonesia nggak kalah. Walaupun Indonesia jangan kalah. Nggak bisa kita apple to apple karena Indonesia menjunjung demokrasi. Cuma ini poin terakhir dari China ya. Dari perkembangan yang signifikan selama 40 tahun terakhir, mereka
mereka udah mentok. Ini poin pentingnya. GDP segede itu untuk grow lagi itu susah banget, butuh stimulus yang gede banget. Gak usah jauh-jauh deh, 2 tahun terakhir China itu udah slowing down, udah nggak bisa grow secepat itu. Satu, konsumsi ya udah mulai merendah nih. Ya udah segitu-segitu aja orang yang konsumsi. Populasi nggak mungkin nambah 2 kali lipat gitu hobinya. Cari kerja bagus, anak muda berkualitas, yang gajinya murah, udah mulai susah. Mereka udah mulai negara maju, jadi mereka stagnan. Apa yang mereka mau lakuin? Ya bahasa kasarnya memperbudak negara lain yang labornya masih murah. Vietnam masih murah, India masih murah, Indonesia masih murah. Dan ini yang lebih miris lagi ya, Indonesia bukan cuma disasar sumber daya manusianya. GDP Indonesia dan level konsumsi Indonesia itu lagi naik banget. Kita lagi spending a lot of money. China ngelirik, kenapa nggak gua res aja konsumsi di Indonesia? Betul. Nggak salah. China itu pintar banget. Yang gue bilang tadi, semua perusahaan itu menang di Indonesia. Fair play, jago, cepet, pinter, kualitasnya superior. Yang leads, yang lumayan unik nih. Karena kan nggak mau dong kesannya kayak terang-terangan China menjajah Indonesia. Lama-lama kita kalau semuanya tahu ya, gila ini semuanya produk China. Pasti kita melek sendiri. Nasionalismenya di mana? Dan lagi naik banget. Gue bahas sedikit tentang Skin TV. Oke guys, jadi demikian video yang saya baru react. Jadi itu adalah satu fakta. Satu masa dulu Indonesia di atas China guys, dia punya taraf kehidupan. Tapi sekarang kita semua bisa akui lah bahwa China itu sudah membangun dengan sangat pesat guys. Dan kini China pula mengincar Indonesia untuk dijadikan budak guys. Apakah kalian setuju? Tapi sebenarnya saya pun rasa kagum lah juga sama perjalanan China ini daripada negara yang sangat miskin sampai rakyatnya pun mati kelaparan guys. Bahkan sampai jadi begitu kaya sekali. Indonesia juga bisa tiru jejak langkah China ini sebenarnya bagi saya. Kalau yang betul lah, tarik pabrik-pabrik dari luar untuk berkontribusi sama negara dan kemudian lakukan seperti China lakukan juga. Tapi itulah, Indonesia ini kan satu negara demokrasi gitu kan. Jadi bagaimana guys, apa pendapat kalian? Apakah kalian, kalau menurut kalian Indonesia itu adalah budak kepada China? Silakan menjawab komentar di bawah guys. Oke. Jadi sampai di sini dulu video pada kali ini. Sampai jumpa di episode akan datang. Salam satu damai dan salam sehat kami. Assalamualaikum, salam Nusantara people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.